إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kepada suratul Lail, salah satu surat yang dianjurkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca agar tidak terlalu panjang, karena ada terjadi masalah ketika Mu'adz bin Jabal mengimami salat Isya, bacaannya terlalu panjang. Ada seseorang yang keluar dari jamaah, pulang. Dan ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Berarti ada masjid lain selain Masjid Nabawi, ya. Jadi keliru kalau satu-satunya masjid di zaman Nabi adalah Masjid Nabawi. Keliru. Ada beberapa riwayat. Ini salah satunya. Ini terjadi bukan di Masjid Nabawi, ya. Kalau di Masjid Nabawi tentu Nabi SAW yang jadi imam. Setelah dilaporkan kepada Nabi SAW, marah kepada Mu'adz. Beliau menganggap Mu'adz menjadi fitnah, menjadi ujian, cobaan bagi para makmum karena terlalu panjang. Nah, sementara Mu'adz marah terhadap si pelapor tadi, keluar dari sholat dengan mengatakan munafik. Intinya terjadi cekcok, perselisihan. Dipanggil oleh Nabi, orang ini rupanya belum lama masuk Islam dan sangat awam, dan jujur mengatakan di dalam sholat, bacaanku tidak sama dengan bacaanmu ya Rasul. Bacaanku tidak sama dengan bacaan Mu'adz. Begitu? Iya. Apa bacaanmu? Aku hanya minta surga. Aku hanya mohon kepada Allah supaya selamat dari neraka. Cuman itu bacaanku. Kata Nabi menghibur. Bacaanku dan bacaan Mu'adz intinya sama seperti itu. Ya. Ini luar biasa pengertian Nabi, toleran Nabi terhadap orang awam, orang jahil, baru saja masuk Islam. Jangan dipersulit. Justru Nabi marah terhadap Mu'adz. Antum tahu akhir kisah ini? Mati syahid. Mati syahid. Ya. Dalam perang Uhud, si fulan ini mati syahid. Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, musuhmu mati syahid, ya. Musuh tanda petik, ya. Ini luar biasa. Maka jangan kita menganggap remeh orang bodoh, orang awam, orang jahil, bahkan ahli maksiat sekalipun. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Betul sekarang dia peminum khamr, betul sekarang dia penjudi, betul sekarang dia jarang sholat. Tapi akhir kesudahan manusia nggak ada yang tahu. Hanya betul hari ini kita selalu menjaga sholat berjamaah di masjid, selalu baca Al-Quran, selalu, tapi akhir kesudahan seseorang nggak ada yang tahu. Di sini kita tidak boleh merendahkan seseorang, meremehkan seseorang. Pun juga jangan menganggap diri kita sempurna, aman, baik,
selamat dari neraka, pasti masuk surga. Karena kita jauh dari kemaksiatan, nggak boleh. Ya. Lalu Nabi mengusulkan kepada Mu'adz untuk membaca beberapa surat. Ditawarkan oleh Nabi, jangan terlalu panjang. Bacalah Sabbihisma Rabbikal A'la, atau Wasyamsi Waduhaha, atau Wallaili Idza Yaghsha. Surat ini salah satu surat yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz agar tidak terlalu panjang. Berarti sederhana ya. Nabi enggak mengatakan baca kulhu aja sama inna a'tayna. Nabi enggak bilang begitu ya. Baca aja kuliah sama kulhu atau wal asri. Nabi enggak bilang begitu ya. Artinya ini kan ya enggak pendek-pendek amat kan. Tapi ya tidak terlalu panjang. Taulah kita yang dibaca oleh Mu'adz bin Jabal itu terlalu panjang. Panjang sekali. Ya, setelah beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, beliau lanjutkan dengan Wallaili idza yaghsha. Demi malam yang menutup. Siang terbuka kan, tajalla. Malam tertutup. Tidak ada cahaya, gelap. Ini sifat dari malam. Maka apa yang sudah disifati oleh Allah lebih baik kita ikuti. Saya tidak mengatakan haram ya, lebih baik kita ikuti. Artinya malam ya tidur, jangan kerja. Kerja itu apa? Ya siang. Ya. Kecuali darurat, mengurus nyawa, urusan nyawa, orang sakit, rumah sakit, UGD 24 jam, ini lain lagi. Ya, atau kepentingan kaum muslimin yang tidak bisa ditunda misalnya. Adapun kita cuman pedagang, petani, tidur saja. Tidur saja. Sudah cukup siang yang mungkin 10 jam, 9 jam, atau mungkin 5 jam cukup mencari dunia itu. Ada salah satu ikhwan kita jualan bubur. Antum tahu sendiri jualan bubur enggak mungkin mulai masak menjelang subuh ya kan, atau habis subuh ya kan. Pasti jam 2, jam 3. Ya. Itu dia lakukan setiap hari, setiap malam. Jam 2, jam 3 dia harus bangun, dia ngaduk-ngaduk bubur. Ya. Lalu dia berpikir, tentu ini semua dari Allah ya. Orang sedang bermunajat di hadapan Allah, sedang menghadapkan wajahnya ke wajah Allah, salat malam, saya cuma ngaduk-ngaduk bubur begini. Ya. Akhirnya dia tinggalkan, dia cari usaha lain, walillahil hamd. Usaha siang ya, walillahil hamd, sukses. Ya, padahal waktu jualan bubur biasa aja. Paling cukup buat makan sehari-hari, buat ngontrak dan seterusnya. Ya. Nah, ini salah satu prinsip yang harus kita pegangi. Man taraka syai'an lillah, awadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Catat. Karena Allah ya, bukan karena capek, bukan karena malu, bukan karena ini, bukan karena itu, karena Allah. Tadi kan si ikhwan kita ini karena Allah. Apa? Jaminannya? Awadahullahu lahu khairan minhu. Allah akan yang jauh lebih baik. Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Itu masih ingat kisah Hasan bin Ali yang menjadi khalifah. Beberapa minggu setelah jadi khalifah, beliau serahkan kekhalifannya kepada Muawiyah.
Karena beliau merasa Muawiyah lebih mumpuni, lebih bagus, lebih berpengalaman dan seterusnya. Allah ganti yang jauh lebih baik dari kekhalifahan. Wan nahari idza tajalla, dan siang ketika tajalla, lawan kata yaksha, ya. Tajalla yatajalla. Kalau yaksa, gosya yaksa, mengambil mudhari'nya. Jadi sebetulnya sama-sama mudzakkar, jangan terkecoh di sini ya, di sini tak. Berarti ini mudzakkar, ini muannas, keliru ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan apa yang Allah ciptakan yaitu laki dan perempuan. Nanti akan dibawakan riwayat oleh beliau, wadzakari wal unsa. Ini aneh, maksudnya asing. Yang masyhur adalah wa ma khalaqadz unsa. Tapi ada yang membaca wadzakari wal unsa, ada riwayatnya nanti dari Abu Darda. Bahkan bersama dengan Ibnu Mas'ud. Nanti akan diriwayatkan. Karena memang bacaan itu bermacam-macam. Ada berapa, masih ingat? Bacaan itu bermacam-macam. Ada berapa? Ada 7. Nggak main-main, 7 kan tidak sedikit. Ya. Kalau dialek bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia nggak ada, bahasa Indonesia 1 ya. Bahasa, bukan dialek ya. Kalau dialek itu kan sekedar intonasinya. Ini betul-betul isinya. Bahasa Jawa mungkin. Bahasa Jawa Solo Jogja misalnya, dibanding dengan bahasa Jawa Cilacap, Brebes, Tegal, beda kan? Banyak kalimat-kalimat yang beda. Dengan bahasa Surabaya, bahasa Serang, semuanya bahasa Jawa kan? Ya. Apa? Mungkin 3, 4. Bahasa Arab ada 7. Ada 7. Kalau tidak salah di awal-awal pelajaran kita dulu pernah kita bahas. Jadi ada 7. Dan itu beda-beda kalimatnya. Dan ke-7-7-nya adalah Al-Quran. Berarti kan luar biasa itu 7. Ya. Dan sekali lagi beda. Ya. Lapar dalam bahasa Jawa Jogja Solo dengan lapar dalam bahasa Jawa Brebes, beda kan? Enggak ada sama-samanya kan? Ada ngele, ada luwe, ada kencot, ya kan? Nah, berarti kan ini beda jauh. Ya kira-kira begitu. Ya. Kira-kira begitu. Beda jauh. Banyak yang tidak tahu. Ya. Maka Umar sempat marah mendengar seseorang ketika sholat malam Qiyamul Lail membaca surat Al-Furqan, didengar oleh Umar, kok beda dari Nabi SAW. Umar tahu sendiri, manusia yang sangat tegas, keras membela kebenaran. Kalau ada salah nggak bisa diem. Maka diseretlah orang ini oleh Umar di hadapan Nabi SAW dengan mengatakan, orang ini merubah-rubah surat Al-Furqan ya Nabi. Aku mendengar darimu surat Al-Furqan beda dengan yang orang ini baca. Kata Nabi, coba dibaca. Dibaca surat Al-Furqan itu oleh orang itu dari awal sampai akhir. Kata Nabi, betul seperti itu. Nggak ada yang salah. Umar baca dari awal sampai akhir. Beda. Ya bedanya tentu bukan 100% ya. Mungkin 5%, mungkin 10% ya, lumayan. Ya, dan beda kalimatnya. Wadduha, kemudian wadduhi, bukan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, bukan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, iswatun hasanah, bukan. Ulaika hum khairul bariyah, khairul bari'ah, bukan. Itu mah mirip-mirip. Beda tipis lah ya. Itu qiraah sab'ah saja masih ada sampai hari ini. Ini betul-betul beda. Ya seperti tadi, lapar sama kencot kan jauh banget kan. Nah, kira-kira contohnya seperti itu.
Nah, ketika Umar selesai membaca dan berbeda, mungkin 5%, mungkin 10% beda, kata Nabi, betul. Cuma baru 2, padahal masih ada 5 lagi, kan semuanya 7. Ya, maka ketika Nabi masih hidup, nggak ada masalah. Masalah langsung selesai tadi kan. Begitu pula ketika Nabi Muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, belum begitu nampak masalah. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar, belum begitu nampak masalah. Nampak masalah ketika kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Mulai nampak masalah. Karena kaum muslimin yang ada di Yaman menganggap bahwa bacaan itu ya bacaan Mu'ad. Mereka mengikuti bacaannya Mu'ad. Yang di Mesir lain lagi, bacaannya ya bacaan Amr bin As. Kan ada 7. Wah, mereka saling menyalahkan. Hampir-hampir mereka berselisih dalam Al-Quran. Sama di kitab sudah berselisih dalam Al-Quran. Disinilah Utsman mengambil ijtihad. Yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, belum pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar. Ya, diambillah yang satu. Ditulis dalam satu mushaf. Maka terkenal dengan istilah mushaf Utsmani. Diperbanyak. Satu dikirim ke Mesir, dikirim ke Yaman, dikirim ke Madain, ya. Dan Utsman memberikan perintah di luar yang satu ini atau yang 6 yang masih tersisa, bakar. Berarti kan tinggal satu. Tapi karena tidak ada satupun sahabat yang menolak, maka ini ijma' sahabat, maka ijma' sahabat dibenarkan oleh wahyu, dijamin oleh wahyu, tidak mungkin salah. La tastami'u ummati 'ala ad-dalalah, tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan, berarti pasti benar. Ya. Maka yang sampai ke kita hari ini tinggal satu. Seluruh dunia tinggal satu. Karena yang 6 itu dibakar. Paling waktu itu sisa-sisa hafalan saja ya. Ya lama-lama kan meninggal. Lama-lama berpatokan kepada yang satu itu. Ya. Ini luar biasa ijtihad Utsman atas usul Abdurrahman bin Auf. Ya. Termasuk di ayat ini nanti akan melihat bagaimana Abu Darda dan Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Al-Qamah membacanya bukan wa ma khalaqadz dzakara wal untha, tapi wadz-dzakari wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian ini syatta, bermacam-macam. Ini berbicara tentang dunia. Ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang pegawai, ada yang ini, ada yang bermacam-macam. Makin hari, makin kesini, makin banyak. Ya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa. Berarti ada yang memberi tapi tidak bertakwa. Siapa? Seluruh orang kafir. Orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, mereka semua banyak yang memberi. Memberi saudaranya, memberi orang tuanya, memberi anaknya, memberi istrinya, memberi siapapun. Bertakwa? Tidak. Tidak ada yang bertakwa. Yang bertakwa di muka bumi ini hanya kaum muslimin. Kaum muslimin pun pilih-pilih. Ketika yang dia lakukan ikhlas karena Allah, itulah bertakwa. Ketika yang dia lakukan karena sanjungan, pujian, incaran sesuatu di dunia ini, bukan bertakwa. Walaupun miliaran uang dia berikan kepada orang lain. Tapi tidak bertakwa, karena bukan karena Allah. Maka Nabi pernah mengatakan, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Sambil menunjuk ke dada beliau, hati beliau. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Berarti ikhlas. Ikhlas itu karena apa? Karena Allah saja.
Maka orang yang mengatakan mari kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, benar apa salah? Mari kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, benar apa salah? Salah. Mari kita taat kepada Allah dan Rasulnya, benar apa salah? Benar. Kita cintai Allah dan Rasulnya, betul apa salah? Betul. Kita bela Allah dan Rasulnya, kita bela ajaran Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Tapi kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya tidak benar. Karena takwa itu di hati, hanya Allah yang tahu, Nabi nggak tahu. Ya. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan al-husna. Nanti ada beberapa tafsiran al-husna ini. Bisa pahala, bisa surga. Fanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia menuju kemudahan. Dimudahkan. Dilapangkan menuju sesuatu yang mudah. Sebaliknya wa amma man bakhila wastakna, yang bakhil dan merasa cukup. Biasanya orang bakhil itu merasa cukup. Orang yang tidak bakhil karena dia merasa kalau saya jatuh miskin gimana? Kalau saya butuh pertolongan gimana? Kalau saya butuh bantuan gimana? Nah, sementara orang bakhil itu merasa tidak butuh pertolongan, tidak butuh bantuan, tidak butuh orang lain. Malah merasa dia dibutuhkan orang-orang pada datang, pada minta sumbangan segala macam. Dia merasa selalu dibutuhkan. Sombong. Orang yang bakhil dan istaghna, seolah dia tidak butuh orang lain. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan al-husna. Mendustakan pahala, mendustakan surga dan seterusnya. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan menuju kesulitan. Jadi digampangkan menuju yang sulit. Ya, nanti akan dibahas oleh beliau berhubungan dengan takdir. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak bermanfaat bagi dia hartanya itu. Hartanya itu yang dia kaya raya itu tidak bermanfaat bagi dia idza taradda, ketika dia sudah binasa, ketika dia sudah mati. Ya. Ibnu Katsir hanya sampai ayat ini dulu. Beliau langsung bawakan ayat hadis-hadis, riwayat-riwayat menjelaskan tentang ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita ikuti penjelasan beliau. Di antaranya kisah Alqamah. Alqamah yang berangkat dari Kufah, dia menuju Syam. Syam yang hari ini sebagian besar dikuasai oleh al-Yahud, hari itu luar biasa. Negerinya para ulama, ahlus sunnah. Annahu qadima Syam fadakhala masjid Dimashq. Syam itu meliputi Damaskus sekarang, Palestina, Yordan, ini Syam. Yang pernah dijadikan oleh Heraklius Romawi sebagai ibu kota. Ibu kota Romawi Syam, yang di zaman Umar bin Khattab berpindah menjadi negerinya kaum muslimin. Dia masuk ke masjid Damaskus, si Alqamah ini. Fasalla fihi raka'atain, salat 2 rakaat. Lalu dia berdoa, Allahumma urzuqni jalisan salihan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku teman duduk yang soleh. Ini permohonan Alqamah. Fajalasa ila Abi Darda, Allah kabulkan doanya. Allah pertemukan dia dengan seorang sahabat, yaitu Abu Darda. Abu Darda ini yang pernah berbicara mengatakan seandainya Rasulullah masih hidup dan para sahabat besar seperti Abu Bakar dan Umar masih hidup,
lalu hidup sekarang ini kata Abu Darda ya, maka tidak ada yang sama dari kalian dengan Nabi kecuali cuma sholatnya. Hari itu Abu Darda. Gimana seandainya Abu Darda hidup hari ini? Ya, kan baru berapa belas tahun ini. Ya, Abu Darda sudah mengatakan sudah terjadi perubahan yang luar biasa dalam Islam. Tidak sama dengan Islamnya Nabi, samanya cuma sholat. Ya, maka kalau hari ini Islam luar biasa terjadi perubahan, ada maulid, ada tahlilan, ada selawat nariyah, ada ini hal yang biasa. Di zaman Abu Darda aja seperti itu. Ya. Abu Darda bertanya, "Miman anta? Engkau dari mana?" Dijawab oleh Alqamah, "Min ahli Kufah." Dari Kufah. Mendengar kata Kufah, Abu Darda ingat siapa? Ingat Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd, nama lain dari, panggilan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dan di Kufah. Kan para sahabat bertebaran. Ya, tidak semuanya di Mekah Madinah. Ada yang di Syam, ada yang di Mesir, ada di Yaman. Mendakwahkan Islam. Dan rata-rata para sahabat jadi apa kalau antum tahu? Jadi gubernur. Gubernur mana ada yang miskin, ya kan? Kecuali memang maunya sendiri, dan gubernurnya hari itu betul-betul penguasa daerah. Tidak ada yang recoki. Kalau sekarang kan banyak yang recoki. Ya, kekuasaan itu tidak 100%. Dikurangi, direcokin oleh DPR kan begitu. Kalau penguasa itu mau Pemda, mau pemerintah pusat bikin kebijakan tertentu, harus minta izin kepada DPR kan begitu. Dan ini kan luar biasa tarik ulurnya. Dan bermain duitnya kan luar biasa di sini. Coba nggak usah direcokin. Ya terserah. Ya. Kan banyak penguasa-penguasa daerah yang baik, tapi nggak bisa membuat keputusan. Harus kompromi dengan DPR. Ya. Hari itu nggak ada DPR, karena memang tidak menerapkan sistem demokrasi. Jadi penguasa 100%. Ya, seluruh kekayaan di provinsi itu ya 100% dikelola oleh gubernur itu. Rata-rata para sahabat menjadi gubernur. Langsung bertanya, ya. Abu Darda bertanya kepada Alqamah ini, "Kaifa sami'ta ibna Ummi Abdin?" Bagaimana engkau di Kufah pernah mendengar Ibnu Ummi Abd membaca "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla" dan seterusnya. Dijawab oleh Alqamah, "Wadz-dzakari wal untha." Kata Abu Darda, "Laqad sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sama, aku dengar dari Rasul juga seperti itu. Aku dengar dari Rasul juga seperti itu. Ya. Famazala haula'i hatta syakkakuni. Aku terus membaca seperti itu, tapi mereka membaca wa ma khalaqadz dzakara wal untha sehingga aku menjadi ragu. Gitu. Karena yang masyhur memang wa ma khalaqadz dzakara wal untha, bukan waz-zakari wal untha. Ini sedikit permasalahan dalam masalah bacaan. Ya. Kemudian saya pilihkan beberapa ya. Ada beberapa tafsiran tentang al-husna. Wasaddaqa bil husna, orang yang membenarkan al-husna. Apa al-husna? Ada yang berpendapat sedekahul fitri, zakat fitr, bukan zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini istilah yang sangat-sangat salah, keliru. Yang benar zakatul fitri. Fitri dengan fitrah kan beda. Fitrah itu kan suci. Fitrah itu sifat dasar. Fitrahnya seorang wanita begini. Fitrahnya anak kecil begini. Fitrahnya seorang laki-laki begini. Itu fitrah. Kalau fitri apa? Fitr, makan.
makan. Ya. Maka sarapan kan disebut futur. Nah, zakat itu yang tepat, zakat makan kan? Beras, jagung, kurma, sagu, ya makanan pokok. Zakatul fitri. Ya. Ada yang menafsirkan as-salah wa zakah wa shaum. Salat, zakat, shaum. Ada yang menafsirkan lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini beberapa tafsiran dari para a'imma tentang apa itu al-husna. Ya. Ada yang menafsirkan lagi al-jannah. Ya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil husna faqal al-husna al-jannah. Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu al-husna. Nabi menjawab, al-husna adalah surga, al-jannah. Kemudian riwayat dari Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Umar semakna. Ada 3 riwayat, saya bacakan salah satunya karena semakna ya. Abu Bakar atau Umar atau Ali, mungkin ini dalam peristiwa yang berbeda, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana'malu ala ma furiga minhu aw ala amrin mu'tanifin?" Ya Rasul, kita beramal selama ini itu beramal atas sesuatu yang sudah ditulis, ditentukan, ditakdirkan, apa sesuatu yang unuf, yang liar, yang dibiarkan oleh Allah. Di mata kita tentu liar ya. Antum nonton sepak bola misalnya, satu bola direbutkan oleh 22 orang itu, yuk ke sana kan liar ya, kita nggak tahu. Ditendang oleh kaki si A, kemudian ke kaki siapa, si B ke C D, kita nggak tahu. Bagi Allah tidak ada yang liar. Dari awal pertandingan sampai akhir Allah tahu persis. Dari kaki ini ke kaki ini, nanti ada kepleset, nanti ada tersandung, nanti masuk gol, tidak masuk gol, dan seterusnya. Allah tahu persis. Ya. Begitu juga amal. Abu Bakar bertanya, apakah amal kita ini sudah ditulis oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, apa sesuatu yang dibiarkan oleh Allah? Jadi seolah Allah nggak mau tahu, terserah mau nanti surga atau neraka, mau sholat atau mau mabuk atau mau apa, seolah Allah nggak tahu. Yang mana nih? Ya. Dijawab oleh Nabi, bal ala amrin qad furiga minhu. Sudah ditulis, sudah ditentukan. Ya. Kalau pertanyaan yang lain, Umar, tentang surga dan neraka. Nanti kita akan masuk surga atau neraka, sudah ditulis atau belum? Sudah ditentukan atau belum? Nabi menjawab, belum apa sudah? Sudah. Sudah. Dari kita, di rahim ibu kita sudah ditulis mau surga atau neraka, asyakiyun am sa'idun. Bahkan sewaktu kita masih berada di sulbinya Nabi Adam, ketika manusia baru satu yaitu Adam, Allah sudah tentukan yang akan masuk surga ini diusap oleh Allah, yang akan masuk neraka ini diusap oleh Allah. Ya. Nah, atas jawaban Nabi ini, lalu Abu Bakar atau Umar mengatakan, "Idzan fanattakilu ya Rasulullah." Kalau begitu apa kita pasrah aja ya Rasul? Karena sudah ditentukan. Buat apa kita beramal? Buat apa kita berusaha? Kalau kita sudah ditentukan surga, sudah ditentukan neraka, udah kita pasrah saja. Jawab Nabi,
ayat tadi. Ya. I'malu fa kullukum muyassarun. Beramallah, berusahalah. Karena setiap kalian dimudahkan, gitu. Dimudahkan ke surga bagi siapa? Fasanu yassiruhu lil yusra, itu dimudahkan kepada kemudahan, itu maksudnya surga. Dimudahkan masuk surga karena apa? Lihat. A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Gitu. Jadi sedekah dulu, bertakwa dulu, beriman dulu membenarkan adanya surga. Setelah itu akan dimudahkan masuk surga. Siapa yang dimudahkan masuk neraka? Bakhil dulu. Merasa cukup dulu, istagna. Kemudian kafir dulu, wa kadzdzaba bil husna. Ya. Nah, dengan jawaban Nabi ini cukup, nggak ada masalah. Bahwa seluruh manusia sudah ditentukan surga nerakanya, tapi tetap kita berusaha selesai. Dikorek-korek lagi. Yang udah selesai ini, yang sudah matang ini, yang sudah jadi ini, dikorek-korek lagi oleh orang Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Kan sudah selesai di zaman Nabi dan para sahabat. Yakin bahwa surga neraka siapapun sudah ditentukan oleh Allah. Tapi itu urusan Allah. Urusan kita berusaha. Dikorek-korek lagi. Akhirnya sampai kepada kesimpulan belum ditentukan. Terserah kita. Gitu. Ada lagi yang bilang, memang sudah ditentukan, Allah Maha Tahu. Tapi begini. Oh, Allah sudah tahu tapi belum menentukan. Begini, macam-macam. Maka jadilah Asy'ariyah tadi, Maturidiyah tadi, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan seterusnya. Adapun ahlu sunnah mengikuti Rasul dan para sahabat. Bahwa surga neraka manusia sudah ditentukan oleh Allah, tapi itu urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha. Ya. Sama dengan nanti sebentar lagi kita Jumatan, ya kan? Sudah ditentukan oleh Allah kita Jumatan atau tidak. Allah sudah tahu. Si A, B, C, D, E, F, G ini Jumatan. Si H masih ini enggak Jumatan. Allah sudah tahu hari ini. Bahkan kemarin-kemarin Allah sudah tahu. Bahkan dari zaman dahulu kala Allah sudah tahu. Ya. Tapi itu urusan Allah. Urusan kita nanti jam-jam 11:30 atau jam 11 lebih kita mandi misalnya, kita ambil air wudhu misalnya, kita datang ke masjid, gitu. Ya. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu persis sudah ditulis oleh Allah, tapi tetap kita berusaha. Gampang sekali, sederhana sekali. Itulah Ahlus Sunnah. Beda dengan Asy'ariyah, rumit. Kalau antum belajar tentang takdir versi Asy'ariyah, Maturidiyah, rumit, bingung. Masih mending Qadariyah sekalian. Qadariyah sekalian nggak bingung tapi kufur, ya, nggak ada takdir. Jadi orang mau gimana Allah belum tentukan, Allah belum tahu. Nah, ini malah nggak bingung kan? Tapi kufur itu salah. Nah, Asy'ariyah separuh-separuh, maju mundur. Mau bilang Allah nggak tahu, nggak enak. Ya nggak tega, maksud Allah nggak tahu, bukan Maha tahu. Sementara kalau dikatakan kita semua sudah ditulis surga neraka kita, kok gitu ya, nggak adil dong. Nah, dua-duanya dia yakini lalu bingung. Yang tidak bingung, yang mudah dan tidak kufur tapi beriman hanya Ahlus Sunnah. Sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah, tetapi tetap kita berusaha. Ya, sama dengan air ini. Sering saya contohkan, ya, bahwa air ini akan masuk ke perut saya, Allah sudah tahu. Tapi tetap saya berusaha untuk meminumnya, tidak menunggu air itu masuk sendiri. Rupanya masalah takdir ada sedikit kemuskilan di zaman sahabat, langsung diselesaikan oleh Nabi. Inilah zaman wahyu. Ya. Satu lagi.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin gharabat fihi syamsuhu illa wa bi janbataiha malakan yunadiyan." Tidaklah ada hari di mana hari itu matahari terbit, matahari tenggelam, pasti. Setiap hari matahari pasti terbit, pasti tenggelam. Hanya kadang-kadang kita tidak lihat karena mendung ya. Itu selalu ada dua malaikat. Selalu ada dua malaikat. Yunadiyani bi sautin yasma'uhu khalqullahi kulluhum illa tsaqalain. Dan setiap hari dua malaikat ini berdoa dengan suara keras, terdengar oleh siapapun kecuali dua. Siapa yang dua? Manusia dan jin, as-tsaqalain. Selain manusia dan jin mendengar seruan doa dua malaikat jin. Malaikat-malaikat yang lain, hewan, ya. Kita yakini sabda Nabi ini, tidak ragu sedikit pun. Bagaimana seruan malaikat pertama? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikanlah ganti, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, kepada orang yang bersedekah. Maka disunahkan setiap hari kita berinfak, bersedekah. Wa a'ti mumsikan talafan. Berikanlah talaf, kebinasaan, kehancuran, kebangkrutan kepada yang mumsik. Mumsik enggak mau sedekah, bakhil. Ini doa buruk dari dua malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Jangan sampai kita terkena doa yang buruknya. Mudah-mudahan kita terkena doa yang baiknya. Ya. Kemudian satu lagi ada kisah yang mungkin sebagai tambahan di sini karena beliau mengatakan gharibun jiddan ini ya. Jadi ada seorang kaya raya mempunyai pohon kurma yang banyak sekali. Salah satu pohon kurmanya itu cabangnya sampai ke mendekati rumah orang miskin. Nah, si kaya raya ini bakhil sekali, pelit sekali, tidak mau memberikan sedikit pun. Bahkan ketika pohon kurma itu kurmanya jatuh ke rumah orang miskin itu diambil oleh dia. Bahkan yang sudah di tangan anak-anak kecil yang di rumah itu diambil saking bakhilnya. Ya. Lalu mengadulah orang miskin ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menawarkan kepada si kaya ini untuk memberikan. Ya, rupanya bakhil sekali dia. Lalu tampillah orang yang dermawan untuk menukar 30 atau 40 pohon kurma dengan satu pohon kurma yang dekat orang miskin karena ini yang luar biasa buahnya. Ya. Ini rupanya yang salah satu contoh dari dua kisah dalam surat tadi. Memberi, bertakwa, membenarkan Allah. Satu lagi bakhil, merasa cukup dan mendustakan al-husna wa fi riwayatin Yahudi. Ya. Lalu dibeli oleh orang yang dermawan dalam satu riwayat Abu Bakar, 40 kurma ditukarkan dengan satu kurma itu. Dan 40 kurma ini diberikan kepada si bakhil itu, yang kurma yang dekat dengan rumah orang miskin itu untuk Abu Bakar. Oleh Abu Bakar diberikan kepada orang miskin itu. Ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan silakan.